penampilan drama dan tari dari semester 3A. Gabungan antara gerak, ekspresi, dan cerita yang bikin kalian terpukau. Langsung saja, tanpa berlama-lama, inilah penampilan drama dan tari semester 3A yang berjudul Di Balik Wajah Lutut. Selamat menyaksikan. Di atas langit, tempat cahaya mengenal gelap. Hidup Guru Minda, dewa yang dikagumi karena pesona dan kekuatannya. Tapi terkadang keindahan membuat manusia lupa diri dan kesombongan perlahan menggunakan cahaya. Guru Minda, cahaya tidak dapat goyang. Jangan kau biarkan rasa ampun kasih yang kau punya. Kasih? Kasih apa yang kau maksud, Dewa? Tak ada yang bisa memadamkanku. Aku kan cahaya itu sendiri. Apalagi mereka yang di bumi adalah manusia-manusia keji. Kau salah, Guru Minda. Cahaya berarti tak berarti. Bohong. Aku ini bukan budak cinta ataupun empati, Dewa. Aku ini penguasa langit. Mereka yang di bumi hanyalah debu. Dan begitulah langit murka mengutuk Guru Minda atas kesombongan yang ada dalam hatinya. Kau terjatuh bukan karena kutukan, Guru Minda, tapi karena hatimu yang lupa untuk bersujud. Gagah dan bijak, tapi hatiku sombong sekali. Diriku berubah jadi lutung di hutan sunyi. Oh nasibku, jadi lutung karena salahku. Terus dengan kebaikan, semoga Tuhan maafkan. Langit pun murka. Mengutuk Guru Minda, kesombongan tak bisa tinggal di antara sinar suci. Dari ketinggian Guru Minda terjatuh
keluarga sama aja. Bisa tuh berharapan. Iya, dari mana tuh kan miliknya? Oh, kita di kantor. Katanya buat bangunan taman istana. Kalau benar begitu, berarti rakyat cuma jadi pakai omongan mereka dong. Begitulah dunia di sana yang menari dengan cahaya, di sini menari dengan lapar. Ah, udahlah. Ngomongin mereka juga nggak ada gunanya kan? Dan begitulah dari bibir rakyat lahir suara-suara yang tak terdengar. Di sana mereka berbicara tentang kemakmuran. Di bawah sana mereka menari berpelukan. Dan di sana, di tengah kemewahan, hidup dua putri yang sama-sama membawa cahaya. Satu terang karena cinta, dan satu terang karena gengsi. Di dalam istana bukan permata yang paling berkilau, melainkan di budaya yang paling pandai bersinar. Bagaimana ini? Rakyat tidak boleh tahu kalau budak berdahara itu sudah menipis. Wan. Nampaknya warga sudah mulai curiga tentang kehidupan di istana. Tenang, ponakanku. Kita sudah siapkan proyek baru, Taman Cahaya. Katanya sih untuk rakyat, padahal untuk kita. Siasat apa yang kamu maksud? Bagaimana kalau kita melihat semua nilai kita simpan selama ini? Suara apa? Ingin segalanya kuasa tak peduli siapa yang terluka, hati tertutup oleh kemegahan, hilang nurani dalam angan, dan betapa cermin di hatiku keindahan dunia milikku tiada yang sama menandingi aku meratu sejati abadi. Kalau ketahuan, bisa-bisa kita diam kalian kalau tidak ada pembahasan yang penting. Dan di antara nilai iman itu, suara hati seorang adik perlahan tumbuh pun bersari. Gadis yang mencintai tanah dan langit lebih dari singgah sana itu sendiri. Wahai anak-anakku yang cantik dan pintar, hari ini ayah akan mengadakan pesta untuk meneruskan tahta di kerajaan ini. Ayah pasti memilih aku kan? Aku kan anak ayah yang paling cantik. Apa sih? Jelas aku lah anak ayah yang paling cantik. Sudah, hari ini ayah akan mendengarkan suara rakyat terlebih dahulu. Wahai rakyatku, siapakah yang paling cantik?
sebagai calon ratu kita. Kenapa sih Bu Basari yang dipilih? Kenapa yang pilih dia? Karena Masya Allah, aku yang lebih cantik. Aku yang berhak memimpin negeri ini. Anda pilih dia, bukan diri ini. Hati pun hitam diliputi ini. Ku lakukan segala cara agar wajahnya tak lagi sama. Biar semua tahu dia tak sempurna. Kan ku buat Purbasari jatuh dan terluka. Dan begitulah Purbakara menghalalkan segala cara demi mendapatkan hal yang dia inginkan, termasuk memberi kutukan buruk rupa kepada sang adik Purbasari. Purbasari dihasilkan. Ia berjalan sendirian, membawa luka, membawa keyakinan bahwa kebaikan masih punya tempat di dunia. Aku tak tahu harus percaya pada siapa lagi. Kenapa semua orang mengusir ketakutan yang menyeramkan ini? Guru yang baik kok. Kok bisa ada sih Tuan Putri di hutan ini? Aku ini seorang putri. Aku kan belum kasih tahu kamu. Mana mungkin ada manusia biasa secantik ini? Kamu seorang putri kan? Iya betul. Wajah aku ini cantik ya. Cantik. Aku kan kena penyakit kulit. Enggak juga kok ya. Kamu masih sangat cantik. Jaga penonton. Kamu kan masih terlihat sangat cantik. Apalagi hati kamu baik juga kan? Terima kasih ya betul. Kamu mau nggak jadi teman aku selama di hutan ini? Tentu saja. Aku mau Tuan Putri. Kok kamu bisa ngomong sih? Bukannya betul cuma bisa ngomong aja ya? Sebenarnya dulu itu aku seorang dewa, tapi aku dikutuk, jadi saya kutuk. Karena dulunya aku itu angkuh dan sombong, Tuan Putri. Tapi tenang saja kok. Sekarang aku sudah menjadi lebih baik lagi. Kau datang bersama walau sederhana hati kita bahagia bersama menatap menatap menyapa hari penuh arti sahabat sejati.
kau serahkan saja. Ketapananku ini sudah pasti diketahui oleh banyak orang. Pengawal, cepat kembali. Siap, Tuanku. Ambil surat-surat ini dan berikan kepada Purbasari di hutan sana. Baik, Tuanku. Begitulah pasangan Indrajaya dan Mayabara. Angkuh dan sombong adalah sifat mereka. Beranak yang sudah mendapatkan segalanya belum puas untuk mempermalukan sang adik Purbasari. Untuk adikku yang malam di hutan sana, Dir Purbasari, aku undang kamu untuk membantu taman megah dan mewah bersama. Tapi ada syaratnya ya, kamu harus mengajar doa tanpa diajak ke sana. Bye. Aku sih belum banget pergi ke istana lagi. Aku pengen ketemu ayahku. Aku kangen banget. Tapi aku bingung tuh. Aku harus bawa siapa buat dijadiin pasangan aku nanti. Nah, kalau gitu, aku gak usah di istana saja. Pergi ninggalin aku di hutan ini sendirian. Kalau gitu, kamu ikut aja sama aku. Siapa tahu di perjalanan nanti aku ketemu pangeran tampan buat dijadiin sama aku. Kalau gitu, aku bakal nemenin kamu selama perjalanan di sana nanti. Dulu yang malam hanya dianggap teman oleh sang putri, tapi
membawa secercah harapan bagi masyarakat yang tertindas akibat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Sang Putri Berbararang dan pamannya Wiraman. Akhirnya kamu kembali. Hai semuanya, lihat, lihat ya. Yuk. Lihat, apa? Makhluk yang dibawa sama Purbasari ke dalam istana ini. Mahat. Hah? Dewa? Kau berhayal Purbasari? Kau bilang Lutung jelek ini seorang dewa? Berarti pemenang dari kompetisi hari ini sudah jelas ya Pak. Mana mungkin Lutung jelek yang dia bawa ke sini dapat mengalahkan tahanan tunangan Indrajaya. Yang mana Purbasari? That's simple. Dia yang baik hati. Dia yang merawat aku selama
Dewi Alam. Cinta sejati akan menemukan tempat yang tersendiri. Bukan dari bentuk fisik, tapi dari hati dan pribadi yang gelap. Sekarang aku bisa dan aku sih butuh ngerti apa yang kamu buat ini. Tidak apa-apa, sih. Aku memang sudah mengakui asal semua yang dan sekarang mari kita lanjutkan tarian kedamaian. Ayah senang sekali bisa melihat kalian berdua seperti saat masih kecil. Dan untukmu kepada istana ini akan selalu menjadi milikmu, kepada asalkan dengan satu syarat. Kamu dan pamanmu harus bisa mensejahterakan rakyat dibandingkan kepentingan kalian pribadi. Dengan begitu, aku dan Purbasari akan pergi ke istanaku dan tinggal di sana. Jaga pembahasan. Akhirnya bahagia merupakan buah dan perjuangan yang tidak mudah. Pengkhianatan dan dusta adalah proses itu semua. Kebaikan hati akan selalu terpancar sekalipun kamu buruk rupa ataupun berwujud buruk. Wah, berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong. Tapi penampilannya belum sepenuhnya selesai loh. Karena setelah ini kita masih akan lanjut ke tarian penutup. Nah, betul. Yang masih satu